Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Roni. Hari ini saya ingin mengambil teks di dalam Roma 14 ayat 7 sampai 9 tentang hidup dan mati di dalam Tuhan. Sebelum saya ingin melanjutkan pembahasan tentang tema ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala anugerah yang kau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, di mana hari ini hamba-Mu ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang mengurapi aku saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Hidup dan mati di dalam Tuhan, mungkin saudara-saudara tidak pernah memikirkan tentang hal ini. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah pernah terpikirkan dalam diri saudara siap untuk hidup dan mati di dalam Tuhan? Banyak manusia yang tidak pernah mengetahui tentang tujuan hidup dan mati di dalam Tuhan. Bagaimana hidup dan mati dan yang layak di dalam Tuhan? Hidup dan mati yang layak di dalam Tuhan menurut Roma 14 ayat 7 sampai 9. Yang pertama adalah hiduplah untuk Tuhan. Yang kedua, matilah bagi Tuhan. Dan yang ketiga, baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Saya akan membahas hal yang pertama, yaitu hiduplah untuk Tuhan. Pertama, jika kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Banyak orang yang tidak memahami arti hidup ini. Mereka berpikir setelah mereka dilahirkan, lalu besar dan bersekolah, dan setelah selesai dalam pendidikan, mereka bekerja mencari uang, kemudian menikah sampai punya anak, dan akhirnya menjadi tua lalu mati. Selesailah hidup ini. Namun, bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, kita mengerti arti hidup ini di dalam Tuhan. Selama kita hidup, harus punya arti dan makna, bahwa hidup ini berarti bekerja memberi buah. Kita sadar bahwa sebelum mengenal Tuhan Yesus kita adalah orang yang berdosa. Semua orang yang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena melalui pengorbanan Yesus Kristus kita menerima pengampunan dosa sehingga kita luput dari hukuman Allah. Anda bisa buka di dalam Roma 6 ayat 23. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih memberikan kita hidup, maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan karunia yang telah Ia berikan kepada kita masing-masing. Daud berkata dalam Mazmur 116 ayat 12, "Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Seringkali kita selalu meminta kepada Tuhan, tetapi sekarang biarlah kita juga belajar seperti Daud untuk membalaskan kebajikan Tuhan yang telah Ia nyatakan kepada kita. Inilah arti hidup bagi Tuhan. Apakah Anda ingin seperti Daud yang tidak hanya ingin meminta segala keinginan-keinginan dunia dan keinginan daging? Ingat, jangan hanya meminta kepada Tuhan tentang hal duniawi, tapi lakukanlah apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Apa sih hal yang menyenangkan bagi Tuhan ya? Lakukanlah firman-Nya dan jauhi larangannya. Hal ini sangat simpel. Mudah mengatakan, sulit melakukan. Pasti ini yang ada dalam pikiran saudara. Ya atau ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya pelajari firman Tuhan dan imani. Pasti ada sebab akibat dari semua yang kita lakukan. Apa yang terjadi? Coba pelajari firman Tuhan dengan tekun dan sepenuh hati. Lakukanlah, pasti ada akibat yang terjadi kalau kita melakukan firman-Nya. Apa itu? Pasti kita akan menjauhi larangannya, karena kita sudah melakukan firman-Nya. Ya kan udah lakukan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Apa mau tetap melanggar larangannya juga?
Mungkin kata ini dibolak-balik seperti yang saya utarakan. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Lakukanlah apa yang berkenan di mata Tuhan. Karena waktu tidak bisa diputar kembali. Jadi persiapkanlah diri kita untuk Tuhan. Gak ada kata-kata, Tuhan aku belum siap, Tuhan aku belum bisa. Harus bisa. Buang semua alasan saudara untuk tidak bisa melakukannya. Baik, saya akan melanjutkan apa sih cara hidup dan mati yang layak di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi itulah hiduplah untuk Tuhan. Lalu yang kedua, jika kita mati, matilah bagi Tuhan. Ingat kata-kata ini. Karena jika kita hidup menurut segala perintahnya, maka kita akan hidup untuk Kristus. Bagi umat yang beriman, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri dan juga tidak mati untuk diri kita sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Maka dengan selalu tinggal di dalam Dia, tidak menjadi soal apakah kita hidup atau mati. Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini terdapat dalam Filipi 1 ayat 21. Karena melalui kematian kita pergi untuk bertemu dengan Kristus dan diam bersama-sama dengan Dia. Lihat di dalam Filipi 1 ayat 23. Pada saat itulah kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Maka arti kehidupan kekal ini dapat dikatakan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Ini terdapat di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1. Rasul Paulus adalah tokoh muda yang terus melakukan kejahatan yang semasa mudanya menganiaya jemaat Tuhan. Tapi Tuhan memberikan hukuman selama 3 hari. Ia tidak bisa melihat, makan dan minum. Lalu Tuhan mengirim Ananias untuk mendoakan dan sembuh dan bisa melihat. Saat itulah terjadi perubahan hidup, perubahan mental dan perubahan semangat. Saulus yang terbiasa benci dengan umat Tuhan menjadi berubah total menjadi pelayan Tuhan yang berani, setia dan tegas. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, serta saudara untuk mau melakukan hal-hal yang tidak sia-sia di dalam Tuhan. Karena ini yang diinginkan Tuhan, yaitu melakukan segala firman-Nya dan menjauhi segala larangannya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, tahukah Anda bahwa ada sesuatu yang pasti di dunia ini yang tidak pernah atau kita tak pernah pikirkan sekali? Apa itu? Ya, kematian. Yang benar di dalam Tuhan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena banyak orang-orang Kristen sekarang ini memikirkan tentang harta duniawi, memikirkan jabatan, karir, dan yang lebih parahnya lagi, ada satu cerita, ada orang yang lagi bertengkar dalam rumah tangga, dalam kerjaan apapun, atau mungkin dalam berpacaran. Pada waktu mereka merasakan emosi yang tinggi, mengatakan dengan lantang dan bilang, "Udah, biarin aja aku mati. Aku udah bosan hidup denganmu." Ini sih biasa terjadi dalam KDRT atau orang berpacaran. Dan ada yang bilang, lebih baik mati di tempat daripada mati terhina, atau istilah lebih baik putih mata daripada putih tulang. Artinya, lebih baik mati daripada terluka. Apa nggak mikir ya manusia yang seperti ini kalau benar itu terjadi? Apakah nyawa kita itu mempunyai stok atau penggantinya? Coba saudara-saudara terkasih dalam Tuhan pikir baik-baik tentang ucapan seperti itu. Hidup cuma sekali, kesempatan tidak datang 2 kali. Waktu tidak bisa diputar kembali. Jadi, pergunakanlah waktu kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Jika ingin perkenanan Tuhan hadir dalam diri saudara.
Baik, saya akan melanjutkan tentang hal yang ketiga. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ingat kata-kata ini, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita sudah tidak berhak lagi atas hidup kita. Artinya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, semuanya harus bagi kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Bahkan ketika kita berdoa, kita seharusnya tidak berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi mulailah belajar berdoa dengan sikap hati yang benar, yaitu dengan mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini, atau melalui hidup kita, termasuk doa yang sedang kita naikkan, dan menjadikan kehendaknya dalam hidup kita. Dengan sikap yang benar dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita akan mampu menjadi miliknya dengan benar, dan kita akan dipantaskan untuk memanggil Yesus Kristus dengan sebutan Tuhan kita. Karena itu, pastikanlah bahwa kita adalah milik Tuhan, baik masa hidup maupun mati. Banyak manusia sekarang melakukan segala sesuatu dengan setengah-setengah, tidak sepenuh hati dalam melakukan firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu di dalam Tuhan dengan segenap jiwamu dan hatimu, jika engkau ingin perkenanan Tuhan nyata dalam hidupmu. Apakah Bapak Ibu siap untuk hidup dan mati yang layak dalam Tuhan? Jangan isi hidup ini dengan hal yang sia-sia. Maka lakukan hal ini di dalam hidup saudara, yaitu yang pertama, hiduplah untuk Tuhan. Yang kedua, matilah bagi Tuhan. Dan yang ketiga, baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Di mana sebagian firman-Mu hari ini, biarlah itu menjadi pelajaran dalam hidup kami Tuhan. Belajar untuk hidup berseteru di dalam Engkau, melakukan hal-hal yang baik di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan, pimpinlah hidup kami. Biarlah kami tetap senantiasa menyerahkan segala apapun beban dan masalah hidup kami ke dalam tangan-Mu, bukan kepada hal-hal dunia. Bapa, sadarkan hati kami, pikiran kami untuk selalu ingat akan Engkau, ingat akan kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu serta orang-orang yang selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan yang membuka pikiran mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara pendengar sekalian. Biarlah kuasa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan Tuhan selalu memberkati hidup Anda. Haleluya. Amin.